Halo geng, balik lagi di Korek-Korek Modifikator. Hari ini kita lagi main di Solo. Kita mau korek-korek nih mobilnya Mercy W211. Mas. Sopo Mas namanya? Yafet. Yafet. Ya. Mas Yafet. Ya. Ini Mercy apa Mas? Ini W211 tahun 2004. Tahun 2004. Ya. E240. Yang dimodifikasi bergaya apa Mas? Pokoknya Japanese VIP tapi basic Jerman lah. Japanese VIP tapi basic Jerman. Ya. Emang konsepnya dari awal pengennya gitu Mas? Pengennya gitu. Pengennya gitu. Mas, kita korek-korek nih Mas. Dari awal ya mungkin. Dari eksterior dulu Mas. Apa Mas yang dirubah di segi eksterior? Kalau eksterior ini paling panoramik ya. Ini punyanya E55. Punyanya E55. Panoramik itu ganti Mas? Iya diganti. Jadi full atap. Kalau si standarnya nggak ada? Nggak ada. Ada. Jadi kita potong full atap. Jadi nggak masang panoramik doang. Iya top cut. Berapa Mas harganya? Kita nanya harga Mas kalau korek-korek itu Mas. Iya. 20-30-an lah. 20-30-an. Sekitar segitu. Itu apa udah dapat top cut juga? Belum pasang. Oh, belum pasang. Pasangnya ya mungkin nambah ya hampir 10 lah. Tapi itu udah dapat plafon kan? Iya, gitu kan? udah dapat plafon. Udah dapat. Dapat barangnya di mana Mas kalau di Solo? Kebetulan kita di Solo nih. Barangnya impor sih. Impor cuma udah lama banget lupa. Udah mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. Bangun ini kan udah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Lama banget. Tapi kan agak aneh ya Mas. Basic Jerman tapi pengennya Jepang VIP gitu. Iya. Karena yang punya ini yang punya kan temanku. Okay. Namanya bisa dicek di IG-nya Edwin Setia namanya. Dia stylenya unik sih. Dia sebenarnya pengen basic mobil yang nggak biasa-biasa aja. Kalau orang misalnya pakai Excelsior, pakai GS gitu, pakai LS, biasa. Dia pengen pokoknya basicnya Jerman gitu. Mobilnya Jerman. Entah itu waktu itu pilihannya kayak Mercy, BMW gitu. Tapi kaki-kakinya Onikian. Ala-ala pokoknya chambernya banget lah. Tapi harus bisa dipakai harian. Depan belakang juga sama kan? Depan belakang sama. Ya kan kalau misalkan Jepang VIP itu kan fokusnya kan ke kaki-kaki sebenarnya di sektor undercarriage-nya itu Mas ya. Makanya ya fokusnya mobil ini di kaki-kakinya ya Mas. Iya, benar. Sebenarnya ini tuh gayanya Solo bukan sih Mas? Modifikasi seperti ini gitu. Kalau Solo banget sih enggak. Mungkin kalau orang-orang umum lihatnya ini Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Karena mungkin anak Jogja, Solo, Semarang mainnya gini. Cuma mungkin ada kas-kas yang beda lah. Dikit-dikit. Mas, kalau misalkan kita ngomongin VIP, kenapa nggak S-Class? Kenapa nggak S-Class? Mungkin terlalu besar kali ya. Terlalu gede. Maksudnya kita pengen cari basic yang bukan yang gede banget. Kalau gede banget ya mungkin kita cari yang kalau Mercy S-Class, kalau BMW ya seri 7 gitu. Kita pengen yang tengah-tengah aja karena suka aja bentuknya ini kan lebih ke bulat ya. Kalau misalnya S-Class itu mungkin lebih terlalu besar sih kalau aku lihat. Ini kalau emblem-emblem ini emang pengen main AMG juga Mas, main tuner juga. Dulu awalnya pengen di AMG-in semua. Full AMG. Awalnya memang pengen full AMG semua, tapi setelah kita potong-potong fender, setelah kita radius apa segala macem, kayaknya cocok bentuk standarnya karena bulat. Jadi semuanya fendernya bulat, lampu bulat. Jadi lebih cocok daripada AMG-nya karena AMG yang ini untuk 211 lebih siku. Jadi lebih siku, lebih mapak, kayaknya kurang cocok. Iya. Remok juga Mas kelihatannya kan? Iya. Berarti ini kalau misalkan bumper depan itu nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Ini ya, standarnya. Pinggir-pinggirnya karena kita radius kan. Iya. Tapi kalau depannya nggak sama sekali. Berarti dari segi eksterior cuman top cut aja ya Mas? Iya. Ya. Itu cuman itu aja. Cat juga ini masih aslinya. Ya? Cat paling yang radius aja kan yang benar. Cat ulang. Mas, berarti kita ke kaki-kaki nih Mas, karena kan fokusnya emang ke kaki-kaki ya Mas. Yeah. Ini peleknya apa Mas? Ini SSR MS3. SSR? MS3. MS3. Tapi kita pakai lips aftermarket, jadi memang ini spek orinya nggak gini. Ya. Ini 10,5 12. 10,5 12. Dimasukin ke E-Class. Dimasukin ke E-Class. Ini sebenarnya offsetnya buta sih, tapi kecil semua. Kecil semua. Tingkat kesulitan apa Mas? Sulit banget.
Karena kalau di E-Class ya kita tahu nggak sebesar S-Class. Ya. Jadi banyak yang dipotong dan kaki-kaki sama sekali nggak ada yang kepake. Jadi full custom. Jadi dari setelan camber, setelan tuh semua custom. Semua. Full custom. Full. Termasuk velgnya ini. Iya. Kenapa pilih SSR, Mas? SSR itu, nah ini uniknya gini. SSR itu MS3 ya terutama. Kalau nggak lebar jelek. Iya. Karena kalau aku lihat spek orinya biasa aja lihat velgnya. Cuma dulu itu iseng-iseng aja. Kalau misalnya dikasih lip lebar gimana bentuknya? Tapi ternyata keren. Ya udah dipilih ini. Makanya dipilih ini. Makanya yang apa? Biar Jepang VIP-nya masuk juga kan? Iya, dan kita pakai velg Jepang. Waktu dulu bangun ini sih awal-awal masih jarang sih yang pakai MS3. Jadi kita pilih ini biar beda aja dan masih Jepang banget lah. Berapa, Mas, harganya? Kalau sama customnya sih ya 40 up lah. 40 up. Sama lipsnya? Sama lipsnya baru dulu, baru semua. Kalau velg bannya, Mas, pakai apa, Mas? Ban? Ini pakai PHI. PHI. Acelera ya? Iya. Acelera berapa, Mas, ini, Mas, ukurannya? Ukurannya agak lupa sih. Sekitar ini 245 255. Oh ya, depan belakang. Karena kita cari yang nariknya pas, sama kesulitannya lagi. Ini bibirnya kan nempelnya itu sama fender tipis. Yeah. Jadi kita cari yang tariannya pas. Kalau agak kelebihan dikit nggak mau masuk fendernya. Yeah. Jadi harus yang tariannya bener-bener pas ya. Yang pas sih PHI. PHI. Oh yang cocok tuh Acelera. Yang cocok PHI ya, karena kan ukurannya ya kita pakai ban lokal tapi yang ukurannya komplit ya itu sih. Acelera doang. Acelera doang. Yeah. Cocok lah buat anak yang bergaya di sektor kayak kaki ini ya, Mas. Benar. Berarti kalau di Jawa Tengah tuh kebanyakan anak-anak pakai Acelera, Mas? Kebanyakan sih untuk ban tarik-tarikan ya. Biasanya pakai Acelera. Paling gampang. Apalagi kalau kita fitment custom ya. Kalau mungkin untuk mobil yang fitment tapi nggak custom fender, nggak radius, sebenarnya ban apa aja bisa, yang penting ukurannya sama. Tapi kalau custom kita butuh yang lebih presisi lah. Jadi kita cari ukuran yang bener-bener pas gitu. Ya cocok lah, Mas ya. Terus juga kan biar fitmentnya ini dapat gitu ya, Mas. Ini bener-bener fender tulip banget, ini bener-bener nempel banget itu. Oh iya, satu lagi, ini dulu kita fittingnya memang bener-bener copot kaki-kaki, sasis nempel. Sasis nempel. Berarti ground cleanernya dapetin dulu. Jadi memang kita pengen kalau mobil ini nol bener-bener mapak dan lurus. Bahkan sampai ada beberapa bagian sasis sama knalpot naik. Sengaja kita potong terusan kita naikin. Custom jatuhnya kan? Custom. Jadi kalau 211 standar dipendekin aja gitu. Itu nggak bisa segini. Karena banyak yang nyantol lah istilahnya di bawahnya. Jadi harus kita naikin semua. Makanya kalau ya saya sendiri ya, Mas, saya main ke Solo dan ngelihat mobil ini tuh beda. Makanya kita pengen korek-korek tuh di situ kok bisa mapak gitu ya. Bisa mapak banget lah, beda lah sama E-Class kebanyakan gitu ya, Mas. Tadi kan kita juga lagi main nih, Mas, ke kota Solo, jadi ya kita nyempetin lah main ke sini, Mas. Kalau bannya, Mas, berapa harganya, Mas? PHI 4. Kalau ban mungkin paling 1 koma ya, murah kalau si PHI. Dulu sempat mau pakai ban-ban yang lain, maksudnya ban yang ya kayak misal Toyo, Conti gitu kan lebih bagus aja kelihatannya. Cuma ya itu ukurannya banyak yang nggak cocok. Banyak yang nggak cocok. Berarti kurang lebih ban 1 komaan kali 4 aja gitu, Mas. Ya benar. BBK-nya pakai apa, Mas? Ini yellow tapi warnanya biru. Yellow tapi warnanya biru. Itu yang bikin beda ya. Aslinya kuning sih. Cuma kita bikin beda aja. Dulu pas pertama kali pasang kita kuning, cuma ya mungkin ya bosen lah. Terusan akhirnya kita bikin biru aja. Berapa pot, Mas? Ini 6 pot. 330. 330. Tapi depan aja, Mas ya? Depan aja. Depan aja. Berapa, Mas? Yellow. Yellow. Kalau dulu barunya mungkin sekitar 20-an sih kalau nggak salah. 20-an? Nah, Mas, yang bikin menarik ini di sektor kayak kaki selain tadi custom, naikin knalpot dan lain-lain, kan itu jelas ada biayanya ya kan? Nah, ini kan air suspension ya, Mas? Iya. Pakai apa, Mas, air suspension? Ini pakai D2 Management 4 titik. 4 titik? Ya. Ini 4 titik, bukan 4 titik. 4. Karena kalau kita mikir mobilnya itu dulu sebenarnya rencananya 2 aja nggak masalah. Cuma kalau kita pengen mapak banget, kan tergantung kita parkirnya lurus banget apa enggak. Maksudnya jalannya rata banget atau enggak. Kalau ratanya enggak 100%, mobilnya nggak bisa mapak. Makanya kita butuh 4 titik itu biar bisa ngepasin satu-satu. Jadi bener-bener kita ngepasin, oh iya ini kurang naik dikit, kita turunin. Jadi bener-bener pas kalau 4 titik.
Kan kalau selain D2 itu kan berarti kita harus custom juga kayak apa? Chamber dan lain-lain custom juga, Mas. Custom semua. Custom juga. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Dikalkulasin aja Mas semuanya untuk chambernya berapa gitu, untuk air suspensionnya berapa. Biaya customnya gitu. Iya. Sama termasuk barang. Oh, sama barang. Kalau yang nempel semua ini sih mungkin bisa kayak harganya second ini sih, harga second mobilnya lah. Berapa, Mas? Sebutin aja nggak apa-apa. Ya 150 adalah. 150. Berarti air suspension, manajemen 4 titik kan, sama ini. Semua itu yang aku masih inget ya. Iya. Yang nggak gitu mungkin banyak itu, lagi sih. Itu udah termasuk naikin knalpot juga? Ya. Semua custom. Iya, karena kan emang ini ground cleanernya dapat, pengen chamber 4-4-nya juga, gitu kan. Untuk minusnya Mas, ini minus berapa Mas? Chambernya depan belakang? Minusnya aku nggak pernah ukur pasti karena selama mobil ini dibangun kita masih berubah-berubah terus. Jadi belum ada pastinya berapa. Aku juga belum tahu pasti berapa. Cuma yang depan belakang itu ini paling ideal segini lah. Mas, apa kalau dari segi interior mah nggak ada ya? Nggak ada perubahan sama sekali. Kita pengen nyaman aja sih daripada diapa-apain malah nggak nyaman. Iya. Soalnya kan emang konsennya mobil ini di eksterior ya Mas? Iya, di kaki-kaki terutama. Boleh ngintip trunk setupnya nggak Mas? Boleh. Bikin di mana nih Mas? Ini di bengkel Banana. Oh, Banana Garage. Banana Garage. Mas Danang ya? Iya, Mas Danang Gedang. Kaki-kakinya emang dibuat di Solo ya Mas? Iya. Jadi mobil ini benar-benar dibikin di Solo. Bikin di Solo. Total dibikin di Solo. Tesnya juga tes Solo ya Mas? Iya. Rasanya rasa Solo ya. Rasa Solo banget. Iya. B2 ya Mas ya. Tapi kalau untuk audionya pakai ya Mas? Audionya ini bukan settingan yang ajeb-ajeb banget sih. Ajeb-ajeb banget. Cuma pakai pakai subwoofer Fox juga yang karbon Kevlar. Ya. Terusan 3W-nya juga. Oh, ini karbon ya Mas? Nah, itu yang serat Kevlar. Sama pakai apa? Ini prosesornya Audison V10. Oh, prosesor Audison. Sama powernya Zapco. Powernya Zapco. Head unitnya Mas? Ya? Kalau head unit? Head unitnya standar. Oh, head unitnya standar. Standar. Jadi memang kita nggak mau merubah banyak di sekitar eksterior yang kira-kira ngerusak bentuk gitu. Ya. Apa kalau audionya berapa Mas? Total aja nggak apa-apa? Audionya mungkin 30-40an kali ya. 30-40 an. Dengan barang-barang semua. Cuma mungkin nggak terlalu kelihatan karena lihat aja di trunk setupnya ini polosan. Terusan kita kasih custom hardline juga di bawah. Jadi memang bener-bener kalau mau bawa barang masih bisa. Kalau bawa koper, motor masih bisa. Jadi bener-bener fungsional. Yang Mas bilang proper tadi, benar-benar bikin konsep yang ya sebenarnya gila gitu kan, tapi bisa dipakai buat keluarga juga bisa ya Mas. Kan seru aja, maksudnya punya mobil bentuknya gila tapi mau kemana gitu jalan-jalan berangkat. Bawa barang bisa. Berapa koper ini Mas ya? Kan aman. Semua tertutup gitu Mas. Iya. Dan lihatnya juga kan kadang-kadang kalau bagasi meriah gitu, kalau di parkiran buka agak gimana ya. Iya Mas ya. Mas, tapi kalau misalkan mobil ini diganti nggak Mas? Dari segi knalpotnya, exhaustnya gitu Mas? Oh enggak. Kita cuma custom yang aku bilang tadi, yang pipa bawahnya naik semua, cuma ini tidak di custom sama sekali. Tidak di custom sama sekali. Jadi performanya memang sengaja nggak ditambah sih. Jadi memang rasa mobil standar pengennya. Rasa mobil standar tapi kaki-kakinya gitu. Fokusnya di kaki-kaki aja lah. Fokusnya di kaki-kaki aja. Emang itu gayanya Jawa Tengah ya Mas? Jawa Tengah banget sih enggak sih. Tapi lebih kita punya style sendiri lah. Iya. Jadi kalau diomong orang Solo semua begini-begini enggak juga. Stylenya sendiri-sendiri sih. Tapi mungkin kalau orang-orang luar lihatnya ya style begini Jawa Tengah lah. Iya. Jogja, Solo, Semarang ya begini bikinnya. Tapi yang bikin menariknya kan ya E-Class, pakai velg SSR, ya. Kan? Terus pengennya fitmentnya itu kayak Jepang VIP. Benar. Ya. Jarang orang kepikiran sih karena memang dulu pas kita bikin konsep gini kita ceritain sama orang-orang ya banyak yang kritik lah. Iya. Wah nggak boleh nih, nggak proper, kurang gini. Tapi ya karena kita pengennya bangunnya gini ya bodo amat sih. Bikin aja. Sebenarnya kan Mas bangun mobil kan buat kepuasan. Iya. Sendiri ya Mas. Kepuasan sendiri sih. Mas, apalagi Mas yang bisa kita korek-korek Mas di mobilnya? Apa ya? Ya sekilas ginilah pokoknya kita bikin E-Class yang proper, yang jarang
orang main juga, jadi kita lebih apa ya, pengen jujur sama stylenya sendiri sih istilahnya gitu. Jadi nggak neko-neko, maksudnya cari referensi juga susah sih kalau ini yang bentuk begini ya. Maksudnya 211 dengan settingan kaki-kaki gini, jadi mobil ini lebih banyak belajarnya, makanya bangunnya lama sih. Kalau misalnya kita sudah ada barangnya, kalau orang mikirnya bangun mobil kan, oh ada barangnya nih, ada mobilnya, ada duitnya misalnya, pasti jadi cepet. Kalau ini enggak, ini tahunan sih bikinnya, kelihatannya simpel cuma bikinnya tahunan. Karena belajar di fitting kaki mungkin Mas? Iya, lama di kaki-kakinya. Lama di kaki, karena ya fitting berulang kali mungkin kan? Karena kita pengen yang bahan-bahannya yang terbaik juga, karena walaupun settingannya miring banget, walaupun settingannya bener-bener kayak wah nggak bisa bikin jalan nih mobilnya, tapi harus bisa dipakai tiap hari. Jadi benar-benar fungsional. Fungsional, bisa dipakai harian, bisa dipakai jauh juga kan? Iya, jelas. Mobil Jawa Tengah bisa dipakai jauh lah gitu Mas. Walaupun kayak kakinya kayak gini. Mas, yang belum ditanya ini Mas. Radius berapa? Radius naiknya maksudnya? Iya. Sekitar ada sih 6 sentian. Ada 6 senti. Itu kan yang bikin orang penasaran gitu Mas. Dia nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu kembung, gitu ya. Tapi ini kita ngurusin fender aja. Ini mungkin ada 8 kali 10 kali. 8 kali 10 kali buat ngurusin fender aja. Jadi mungkin udah jadi, terlalu gede. Udah jadi natnya kurang bagus, udah jadi. Pokoknya kita ulang terus sampai benar-benar kita puas. Ini settingan yang terakhir. Natural juga kelihatan. Di mana Mas radiusnya? Di Banana juga. Oh, di Banana juga. Berapa Mas? Biayanya? Iya. Biayanya sih apa ya? Kalau radius sih mungkin campur sama Airsus, campur sama yang lain-lain sih. Ya, berarti udah termasuk yang tadi. Sama barang-barangnya lah. Sama bos biasanya kan karena kita custom. Udah termasuk sama air suspension yang tadi ya Mas? Iya. Mas, dengar-dengar katanya mau jual mobilnya. Iya, bener. Dan kita udah korek-korek semua nih Mas ya. Berapa Mas? Mungkin bisa langsung tanya yang punya sih. Yang punya. Bisa cek di IG-nya lah. Ya geng itu kalau mau bayarin mobil. Bisa cek di IG-nya Edwin Setia atau di IG saya Yafet Kristanto. Berapa emang nggak mau nyebutin harganya? Ya takutnya banyak polisi harga ntar. Banyak polisi harga. Polisi harga ya. Jadi langsung aja ya Mas. Langsung aja. Yang jelas worth it lah sama mobilnya. Worth it sama mobilnya. Yang kita bahas tadi kan udah ya total modifikasinya bisa kita hitung gitu kan. Total modifikasinya sekian. Karena kita jual kan istilahnya bukan hanya jual mobil sih. Tapi ini karya kita yang kita udah bangun bertahun-tahun. Masa ya dihargai murah sih. Banyak belajar juga sama banyak mobil belajar ini. Juga dari mobil ini karena menurut kita mobil ini udah settingan paling pas. Kita udah puas sama settingan mobil ini. Kita mau upgrade yang lain lah. Kita mau main yang lain. Mau main apa Mas? Belum tahu. Ya ada sih beberapa calon mobil cuma masih rahasia lah. Ya geng, kalau mau bayarin mobilnya ikhlas ya Mas. W211 E240 2004 bisa dikontak aja ya Mas. Bisa. DM aja jangan malu ya. Mas. Masnya nggak mau nyebutin harganya, takut ada polisi ya. Polisi harga. Ya Mas, terima kasih banyak kesempatannya. Saya udah korek-korek. Total modifikasinya cukup ekstrim ya kan. Ekstrim walaupun ya kan sebenarnya kelihatannya simpel dan natural gitu Mas ya. Dan emang ini gayanya Jawa Tengah gitu ya. Dan kebetulan kita kan lagi main di Solo dan berkesempatan untuk korek-korek mobilnya Mas Edwin ya. Terima kasih banyak ya Mas. Siap. Jadi kesempatan kali ini kita main ke Solo cukup seru ya karena modifikasinya beda sama di kota kita gitu kan. Fokusnya emang di kaki gitu. Fokusnya mereka ini modifikasi di kaki. Cukup sekian mungkin ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.